Apakah dengan meninggalkan pendapat mazhab itu dia merendahkan? Jawabannya bisa merendahkan, bisa tidak. Ya, bisa merendahkan, bahkan bisa memuliakan. Kalau seandainya antum bantah pendapatnya mazhab dengan pendapatnya antum, itu merendahkan namanya. Paham nggak? Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Menurut anak sih, ente siapa? Hah? Tapi kita membantah pendapat para ulama juga dengan pendapat para ulama, ya, bukan dengan pendapatnya kita. Makanya ada sebagian orang yang salah kaprah gitu kan. Kok pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dibantah oleh pendapatnya Asy-Syaikh Al-Utsaimin? Siapa yang lebih mulia? Jelas mulia zaman terdahulu, ya. Tapi yang dibantahnya enggak seperti itu gitu kan. Setiap permasalahan itu sudah ada di masa yang dulu. Kita hanya mengulang aja, flashback aja gitu kan. Makanya ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Bisa jadi dalam masalah ini Imam Abu Hanifah lebih kuat, atau kebalikannya, bisa jadi dalam masalah ini pendapat Imam Abu Hanifah yang lemah, pendapat Asy-Syafi'i yang kuat. Maka itu tadi pertama kali ya kita jelaskan wala dan baru kita kepada Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Tuh ya. Tapi yang jadi permasalahannya, Ustaz kami ini awam. Nah, kalau antum awam ngapain dari awal belajar khilaf? Itu masalahnya ya. Kalau memang dari awalnya awam, nggak paham, ngapain belajar khilaf? Karena khilaf ini ranahnya para ulama, ya, bukan ranahnya orang-orang awam. Ini subhanallah, ada orang yang mengaku dirinya awam, nggak pandai bahasa Arab, tiba-tiba bahas masalah khilafiyah. Nah, ini orang apa? Ya, kalau bahasa Arabnya la ya'rifu nafsahu, kata guru kami katanya. Nggak tahu diri ya, itu masalahnya ya. Buat apa? Kalau kita orang awam, ya udah kita tanyakan kepada ustadz yang mungkin kita yakin keilmuannya begitu tinggi karena kapabilitasnya, selesai masalah kita. Karena orang awam bisanya cuma taklid, ya. Yang kita bincangkan ini adalah para thalibul ilmi yang memang dia sedang mencari ilmu. Jadi kalau seandainya ya membantah perkataan imam-imam terdahulu dengan perkataan kita, tentu itu merendahkan para ulama. Tapi kalau seandainya kita membantah dengan ulama yang sezaman dengannya, yang semisal dengannya, kemudian kita mengambil bukan hanya pendapatnya, tapi karena kesesuaian dalil, justru dengan kita meninggalkan pendapat ulama fulan, kembalikan kepada dalil, ini memuliakan para ulama. Dan itu wasiat para ulama, idza sahal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau sahih sebuah hadis itu mazhabku. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya melihat perkataanku ini lemah, farmi kalami ilal haid, lemparkan ke dinding, jangan diambil maknanya gitu kan. Al-Imam Asy-Syafi'i tidak pernah mengkultuskan, tapi kebanyakan nih orang-orang terakhir mengkultuskan seakan-akan kalau seandainya Al-Imam Asy-Syafi'i berkata tidak akan pernah salah. Ghulu atau tidak? Ghulu, karena yang enggak akan pernah salah cuma para nabi dan para rasul. Adapun selainnya, sekalipun itu ulama, bahkan sekalipun itu sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mungkin enggak dia salah? Maka jawabannya mungkin, ya. Tapi yang maksum hanyalah para nabi dan para rasul. Nah, tugasnya kita untuk terus meningkatkan kualitas keilmuan kita. Paling tidak kita sekarang sudah mulai sedikit lebih naik ke atas. Kalau seandainya ada ustadz yang ia menyuruh kita dengan sebuah ritual ibadah, kita tinggal tanyakan, ada dalilnya ustadz? Kalau ada, kerjakan. Kalau tidak ada, berarti nggak ada kewajiban kita untuk mengikuti ustadz tersebut, karena yang kita ikuti adalah dalilnya, bukan perkataan ustadznya. Jadi insya Allah ya, itu tidak merendahkan para ulama, justru itu memuliakan para ulama. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alim.